Teman-teman, jumpa kembali dengan saya, Elizabeth Lodang, SPD, calon guru penggerak SMP Negeri 1 Talibura, Kabupaten Sika, Angkatan ke-7. Izinkan saya untuk merefleksikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1.A.8 mengenai filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Fasilitator Yanuarius Ngobanago SPD dari Kabupaten Nagikeo. Pengajar praktik Irene Sidok SPD dari SMP PGRI Egon, Kabupaten Sika. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari di modul 1.1, yaitu pembelajaran itu menuntun pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, pendidikan budi pekerti, pendidikan yang menghamba kepada anak. Ingarso sung tulodo, ing madia mangun karsa, tuturi handayani. Pembelajaran itu menuntun. Yang pertama, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan yang menuntun hanya dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Dalam menuntun, anak diberikan kemerdekaan belajar, namun tetap diberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Yang artinya bahwa guru harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Tetapi kebebasan itu bukanlah kebebasan mutlak, tetapi kebebasan yang ada batasannya. Jadi perlu tuntunan dan arahan dari gurunya, supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. 2. Pendidikan sesuai kodrat alam dan zaman. Kodrat alam, pendidikan harus sesuai dengan lingkungan, tempat tinggal, dan kearifan lokal peserta didik. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan anak berada. 2. Kodrat zaman, pendidikan harus sesuai dengan perspektif global. Kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup dan berkarya dan menyesuaikan diri dengan kecakapan abad 21 yang terus berkembang maju. 3. Pendidikan budi pekerti. Keseimbangan hidup antara cipta, rasa, dan karya. Peserta didik dilatih memahami kemampuan diri dan mengelola diri sehingga terbentuk kesadaran sosial. Peserta didik mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti, seperti melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menambah nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak. 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. Ingarso sung tulodo, di depan memberi contoh. Seorang guru harus menjadi contoh bagi siswanya, baik sikap, tingkah laku, maupun pola pikirnya. Anak akan melakukan apa yang dicontohkan oleh gurunya. Bila gurunya memberikan teladan yang baik, maka anak akan baik pula perilakunya. Ing madia mangun karsa, di tengah membangun semangat. Artinya, guru di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. 3. Tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Guru harus memberikan dorongan moral dan motivasi dari belakang.
Kelima, pendidikan yang menghamba pada anak. Pendidikan yang sifatnya melayani anak dengan penuh kasih sayang, seperti kita melayani anak kandung kita sendiri. Contohnya, anak sakit di kelas, guru membantu untuk membuatkan minum atau mengobati luka akibat jatuh, atau bisa mengantarkan ke rumah sakit bila diperlukan. Refleksi 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? 1. Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 antara lain. Yang pertama, guru lebih banyak memberikan materi dengan metode ceramah agar murid bisa mengerti maksud, isi, dan tujuan pembelajaran. Kedua, guru perlu memberikan peserta didik untuk berdiskusi kelompok, untuk bisa berkolaborasi dengan teman sejawatnya. 3. Pencapaian materi dan KKM agar hak anak terpenuhi. 4. Merasa gagal jika banyak peserta didik yang tidak mengerti dan tidak tuntas. 5. Kurang memahami kebutuhan peserta didik. 6. Suasana kelas yang tertib, disiplin, dan peserta didik paham adalah fokus utama saya. 2. Perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, guru lebih disiplin diri untuk memberi teladan kepada peserta didik. 2. Berpihak dan berpusat pada peserta didik. 3. Memberi semangat dan dorongan kepada peserta didik. 4. Lebih memahami kebutuhan peserta didik. 6. Melayani peserta didik dengan tulus. 3. Penerapan yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, mengutamakan aspek budi pekerti dalam pembelajaran. 2. Tidak lagi menuntut tetapi menuntun dengan menerapkan sistem Among. 3. Memberi semangat dan dorongan kepada peserta didik. 4. Pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 6. Melayani peserta didik dengan tulus. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Guru hebat menghasilkan peserta didik yang hebat.